warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nurul Karamah, yang kedua Rina Yanti, dan yang ketiga Siti Sarah. Di sini kami membuat video mengenai tugas penal tentang public speaking. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang tokoh inspiratif yang ingin kami wawancarai. Nama beliau adalah Mahriani Nur. Tempat tanggal lahir beliau Amuntai 3 Desember 2021. Alamat beliau Jalan Raha RT 1 nomor 30 Desa Pemintangan. Asal sekolah TK Karya Agung, SDN Pemintangan, MTSN 2 HSO, MAN 1 HSO, S1 Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran jurusan PBA. Pengalaman organisasi beliau pernah mengikuti OSIS MTSN 2 HSO dan MAN 1 HSO. Dan sekarang ini beliau sudah bekerja, yaitu menjadi guru di SDN Paliwara 1 sebagai guru tahsin, tahfiz, amaliyah keagamaan, dan menjadi guru di TPA. Hai sahabat Quran semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi di sini kami ingin berbagi sedikit video tentang tokoh inspiratif kami yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Jadi kami di sini bersama dengan Kakak Mahriani Nur. Oke, untuk teman-teman semua jangan lupa ya ditonton video kami yang ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada kakak, apa alasan kakak memilih kuliah di STIQ Amuntai? Sebenarnya kuliah di STIQ Amuntai bukan kehendak pribadi. Ini hanya dukungan oleh orang tua sepenuhnya. Jadi dulu kan pengennya kuliah di luar daerah karena orang tua tidak mau pisah, tidak mau jauh gitu nah. Dengan anak perempuannya, maka disuruh kuliah di dekat rumah. Nah, salah satunya di STIQ Amuntai. Selanjutnya, jurusan apa yang kakak ambil di STIQ Amuntai sekarang? Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Alasannya kenapa kak? Karena kan di STIQ Amuntai trendingnya daya pemikatnya tahfiznya tentang Al-Quranan gitu nah. Sedangkan Al-Quran kan berbahasa Arab. Oleh karena itu agar nyambung selinier lah ibaratnya. Jadi kakak memilih jurusan Pendidikan Bahasa Arab karena bahasa Al-Quran bahasa Arab. Apakah kuliah di STIQ Amuntai kakak mendapatkan dukungan penuh dari orang tua atau kehendak kakak sendiri? Seperti yang pertanyaan pertama tadi, sebenarnya orang tua mendukung penuh kuliah di STIQ Amuntai, bukan kehendak sendiri. Bisa dibilang terpaksa karena orang tua yang meminta. Apakah kakak terinspirasi dari orang di sekitar kakak sehingga ingin menjadi hafizah? Seperti dari keluarga mungkin ada yang menjadi hafizah Al-Quran atau melihat seseorang yang para penghafal Al-Quran? Kan sebenarnya di STIQ Amuntai kuliahnya terpaksa. Jadi tidak ada inspirasi dari manapun, apalagi dari keluarga. Tidak ada yang hafizah atau hafiz Quran. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dikumpulkan dengan orang-orang yang pecinta Al-Quran, sama-sama menghafal Al-Quran, sama-sama membiasakan hari-harinya bersama Al-Quran loh. Jadi lambat laun ada keinginan tersendiri melihat teman-teman yang semangat menghafal. Jadi diri sendiri kayak tergugah gitu. Bagaimana sih cara kakak menghafal Al-Quran dengan mudah sampai khatam 30 juz dalam waktu yang singkat ini? Cara tersendiri yaitu meluangkan waktu. Biasanya di waktu setelah subuh dan sholat maghrib. Nah, waktu itu tidak diisi dengan apapun selain menghafal Al-Quran. Apakah ada kendala pada saat kakak lagi menghafal Al-Quran? Kendalanya mungkin malas. Ada lagi kah selain malas? Malas, terus apa ya? Biasanya karena mungkin kan
tidak di asrama gitu. Jadi di rumah tuh banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, kayak pekerjaan rumah kayak masak dan sebagainya. Gimana cara kakak dalam mengatasi kendala-kendala tersebut, Kak? Kendala malas loh. Ya. Di Istiqi Amuntai tadi dikumpulkan dengan orang-orang yang sama-sama pecinta Al-Quran. Jadi kita tuh penting sekali mempunyai satu teman yang benar-benar mendukung, benar-benar kayak mengajak kita sama-sama menghafal Al-Quran gitu. Jadi alarm terbaik kita gitu. Nah, kalau kita malas, dia yang menyemangati. Jadi teman lah intinya. Jadi kita menghafal itu butuh teman yang Butuh sangat teman mendukung kita. yang sevisi. Pertanyaan terakhir, berikan tips-tips atau motivasi kakak untuk kami calon hafizah yang ingin menghafal Al-Quran ataupun para penghafal Al-Quran yang belum mencapai target hafalan. Bagaimana caranya, Kak? Tips-tips untuk menghafal Al-Quran nih. Yang pertama, kita harus mempunyai teman yang selalu membersamai kita, yang selalu mengajak kita, yang selalu memberikan hal-hal positif kepada kita, dan teman yang selalu apa istilahnya mendorong kita agar bisa sama-sama satu tujuan. Kan tujuan kami sama, jadi saling mengingatkan, saling mendorong gitu. Yang kedua, meluangkan waktu. Kan tadi pertanyaan sebelumnya, waktu kakak nih menghafal di setelah subuh dan setelah maghrib. Jadi kesibukan yang lainnya jangan dikerjakan di waktu subuh dan waktu maghrib, karena itu khusus untuk menghafal Al-Quran. Jadi misalkan kita kan kuliah sambil menghafal, jadi kuliah otomatis banyak tugas. Tugasnya tuh biasakan dikerjakan di luar jam tersebut, di luar waktu tersebut saja. Sekarang motivasinya sebenarnya dari awal nih, kenapa dari motivasi kakak nih, kenapa bisa kita memilih untuk menghafal Al-Quran? Karena sebenarnya itu bukan pilihan kita, tapi Allah yang memilihkan kita untuk menghafal Al-Quran. Jadi beruntung bagi kita nih yang menghafal Al-Quran, karena itu langsung dipilih Allah. Tidak semua orang yang diberikan Allah kesempatan untuk menghafal. Itu saja pertanyaan dari kami. Sekian kesimpulan dari wawancara tokoh inspiratif hari ini, yaitu dimana cara kita untuk mencapai hafalan 30 juz, yaitu tadi kita harus mempunyai seorang teman, sahabat itu yang dapat memotivasi kita di setiap waktu. Nah, jadi apabila kita tentunya dalam kita menghafal Al-Quran itu pasti setiap orang mempunyai rasa malas. Nah, jadi penting kita mempunyai teman yang memotivasi kita, mendorong kita untuk keluar dari zona malas. Artinya kita semangat untuk menghafal Al-Quran. Nah, juga kita harus mempunyai waktu yang baik dalam menghafal Al-Quran. Dimana tadi disampaikan waktu yang baik dalam menghafal Al-Quran itu setelah sholat maghrib dan sholat subuh. Nah, selain itu juga kita harus bisa mengontrol waktu kita dalam mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat. Sekian kesimpulan dari wawancara tokoh inspiratif kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.